Welcome to Megatron Smash. Keep the hottest volleyball news center. From deadly smashes to smart strategies, we bring it all. Liga Voli Putri Turki, atau yang dikenal dengan nama Kadınlar 1 Ligi musim 2025-26, resmi dimulai pada tanggal 4 Oktober 2025. Namun, bukannya diawali dengan pertandingan sengit, justru liga ini dibuka dengan kabar mengejutkan yang membuat publik terbelalak. Salah satu tim yang seharusnya tampil di pekan pertama, İzmirspor, mendadak mengundurkan diri dari kompetisi. Keputusan ini tentu bukan hal biasa, apalagi İzmirspor baru saja promosi dari Kadınlar 2 Ligi musim sebelumnya. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan dibalik langkah mengejutkan ini? Pengunduran diri İzmirspor dikonfirmasi secara resmi oleh Türkiye Volleyball Federation atau TVF, yang kemudian disampaikan kepada klub lawan mereka, Manisa BBSK. Seharusnya, Manisa dijadwalkan bertemu İzmirspor pada Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 16. Namun, alih-alih bertanding, Manisa harus menerima kenyataan bahwa laga dibatalkan. Dalam pernyataan resminya, Manisa BBSK menuliskan bahwa mereka akan menghabiskan pekan pertama kompetisi di pusat latihan, sembari menunggu lawan pada pertandingan selanjutnya. Menurut regulasi TVF, keputusan mundurnya İzmirspor secara otomatis dianggap sebagai forfeit. Itu artinya Manisa BBSK langsung diberikan kemenangan 3-0 dan berhak atas tambahan 3 poin di klasemen tanpa harus berkeringat di lapangan. Situasi ini tentu cukup menguntungkan bagi Manisa. Mereka mendapatkan stat yang baik, setidaknya secara angka, meski di sisi lain publik kecewa karena tidak bisa menyaksikan laga pembuka yang sudah lama ditunggu. Bagi penonton Indonesia, kabar ini memiliki arti ganda. Di satu sisi memang pengunduran diri İzmirspor menguntungkan Manisa BBSK, klub yang kini diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri asal Jember. Namun di sisi lain, situasi ini justru memberi sedikit kelonggaran bagi Megawati. Ia tetap bisa fokus terlebih dahulu bersama tim Surabaya Bank Jatim yang sedang berjuang di Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Kompetisi Livoli berlangsung di Gorki Magetan pada 10 hingga 17 September dengan partai final dijadwalkan pada 19 Oktober 2025. Artinya, Megawati masih punya ruang waktu sebelum benar-benar harus bergabung penuh dengan klub Turki barunya. Meski begitu, tidak semua kabar tentang Megawati berjalan mulus. Hingga saat ini ada polemik besar terkait International Transfer Certificate atau ITC yang belum rampung. ITC merupakan dokumen resmi yang dibutuhkan setiap pemain internasional agar bisa didaftarkan secara sah di liga luar negeri. Tanpa dokumen ini, Megawati berancam tidak bisa tampil dalam laga-laga awal bersama Manisa BBSK. Situasi ini tentu membuat cemas para penggemar voli tanah air yang sudah menantikan debutnya di kancah Turki. Menariknya, ini bukan kali pertama Megawati berhadapan dengan masalah serupa. Pada tahun 2024, saat ia memperkuat klub Korea Selatan, Jungkwanjang Red Sparks, Megawati juga mengalami kendala administrasi terkait ITC. Kala itu, ia bahkan sempat kembali ke Indonesia untuk memperkuat Jawa Timur di ajang PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Meski sempat terganjal birokrasi, Megawati sukses mempersembahkan medali emas setelah mengalahkan tim Jawa Barat dengan skor 3-1. Setelah urusan ITC selesai, ia pun kembali ke Red Sparks dengan legalitas penuh. Kisah ini menunjukkan betapa Megawati bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga tabah menghadapi tantangan di luar lapangan. Kini, cerita serupa kembali terulang. Publik menantikan apakah dokumen ITC Megawati bisa segera diselesaikan setelah laga Final Livoli Divisi Utama 2025. Jika prosesnya berjalan mulus, bukan tidak mungkin Megawati akan tampil lebih garang bersama Surabaya Bank Jatim, sekaligus siap memperkuat Manisa BBSK di Kadınlar 1 Ligi musim ini. Bagi Surabaya Bank Jatim, kehadiran Megawati tentu menjadi aset penting. Klub ini terakhir kali menjuarai Livoli Divisi Utama pada tahun 2022, sementara pencapaian runner-up terakhir mereka terjadi pada 2016. Dengan sosok Megawati yang sedang berada di puncak performa, peluang Surabaya Bank Jatim untuk kembali berjaya di kancah nasional semakin besar. Sementara bagi Manisa BBSK, Megawati adalah salah satu rekrutan paling berharga untuk menghadapi musim panjang di Turki, terutama setelah mereka mendapatkan keuntungan 3 poin gratis di pekan pertama. Namun, satu hal yang jelas, jalan Megawati tidak akan mudah. Ia harus membagi fokus antara prestasi di tanah air dan ambisi di kancah internasional. Belum lagi tekanan publik yang menaruh ekspektasi tinggi padanya sebagai ikon voli Indonesia. Meski begitu,
Megawati sudah membuktikan berulang kali bahwa ia adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Dengan pengalaman, mental baja, dan dukungan dari ribuan volley-mania di tanah air, peluang Megawati untuk bersinar di Turki masih sangat terbuka. Akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang sebuah klub yang mundur dari kompetisi atau tentang administrasi ITC semata. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang atlet Indonesia berjuang di panggung dunia, menghadapi tantangan demi tantangan sambil tetap membanggakan nama negaranya. Liga Voli Putri Turki baru saja dimulai dan Megawati Hangesri Pertiwi sudah menjadi bagian penting dari narasi besar itu. Kini, tinggal kita nantikan bersama, apakah Megawati akan segera menggebrak bersama Manisa BBSK, ataukah birokrasi kembali menjadi batu sandungan yang menunda debutnya? Satu hal yang pasti, perjalanan Megawati di musim 2025-26 akan menjadi salah satu kisah paling menarik yang patut diikuti oleh penggemar voli baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.